Baik, video ini merupakan tugas dari pengelolaan lahan gambut. Gambut merupakan lahan yang memiliki lapisan tanah yang kaya oleh bahan organik dengan ketebalan 0,5-12 meter. Gambut merupakan dekomposisi bahan organik yang berasal dari dekomposisi pohon atau tumbuhan yang beribu tahun yang lalu. Dekomposisi tumbuhan dan pohon tersebut mengalami perlambatan dekomposisi karena air tanah gambut merupakan air yang sangat masam, sehingga tidak banyak bakteri yang dapat tumbuh di dalamnya. Kemudian, dekomposisi mengalami perlambatan sehingga terjadi penimbunan bahan organik yang membentuk gambut. Pada kesempatan ini, kami mengambil topik yaitu gambut sejuta pesona dan sejuta masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesona tanah gambut. Yang pertama, tanah gambut memproduksi kayu dan non-kayu. Yang kedua, tanah gambut merupakan tumpukan bahan organik dan cadangan karbon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesona dari tanah gambut tersebut. Gambut produksi kayu dan non-kayu. Ini salah satu pesona dari tanah gambut tersebut. Mengapa gambut dikatakan memproduksi kayu? Karena lahan gambut merupakan sumber keanekaragaman hayati hebat, termaksud ekosistem di dalamnya. Gambut menghasilkan kayu yang digunakan manusia untuk kebutuhan mereka. Gambut juga memproduksi non-kayu. Gambut digunakan sebagai lahan pertanian seperti sayur-sayuran. Pembibitan yang dilakukan di tanah gambut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tanah biasa. Juga menghasilkan bibit yang lebih kokoh dan kuat. Pemanfaatan lahan tanah gambut sebagai lahan pertanian cukup menjanjikan, utamanya untuk sayur-sayuran. Sudah banyak ditemukan tanah gambut digunakan untuk lahan pertanian. Contohnya, di Indonesia, petani di Indonesia menggunakan tanah gambut untuk menanam sayur-sayuran dan tanaman yang lainnya juga. Dan pesona gambut lainnya, gambut merupakan tumpukan bahan organik dan cadangan karbon. Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk endapan bahan organik yang merupakan hasil proses akumulasi sisa-sisa tumbuhan atau vegetasi yang telah melapuk pada kondisi anaerob. Pada kondisi anaerob, tingkat dekomposisi bahan organik berjalan lambat sehingga terjadi penumpukan bahan organik yang cukup tebal. Gambut juga menyimpan cadangan karbon yang begitu besar. Lahan gambut menyimpan 550 gigaton karbon atau setara dengan 30% karbon yang tersimpan di tanah di dunia. Nama saya Mega Alfiana Sari Nababan, NPM 17710011. Saya juga akan membahas tentang pesona lahan gambut, yaitu yang pertama, gambut sebagai gudang air tawar, dan yang kedua, biodiversitas gambut yang sangat tinggi. Yang pertama adalah gambut sebagai gudang air tawar. Air gambut adalah air permukaan yang banyak dijumpai di daerah lahan gambut. Material gambut menumpuk selama ribuan tahun membentuk kubah dengan kaki-kaki gambut. Bersifat seperti spons, menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itulah, gambut disebut sebagai gudang air tawar. Warna merah kecoklatan pada air gambut merupakan akibat dari tingginya kandungan zat organik atau bahan humus, terlarut terutama dalam bentuk asam humus dan turunannya. Asam humus tersebut berasal dari dekomposisi bahan organik seperti daun, pohon, atau kayu dengan berbagai tingkat dekomposisi. Air gambut ini bisa dimanfaatkan dalam pembudidayaan ikan dan membuat sumur pantau untuk menghindari atau menanggulangi kebakaran. Yang kedua adalah biodiversitas gambut yang sangat unik. Hutan rawa gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan di dalamnya terdapat keanekaragaman flora fauna yang khas. Namun demikian, hutan rawa gambut merupakan suatu ekosistem yang rentan, dalam artian bahwa hutan ini sangat mudah terganggu dan rusak, dan sangat sulit untuk dapat kembali lagi seperti kondisi awalnya. Menyadari hal tersebut, maka perlu sekali diusahakan upaya-upaya pencegahan atas segala kemungkinan yang menyebabkan rusaknya hutan ini. Semua jenis tumbuhan atau habitat yang hidup pada
hutan rawa gambut ini mempunyai sifat habitat yang khas, yaitu hanya tumbuh baik pada habitat tanah atau rawa gambut. Dengan demikian, kemungkinan hidup di tempat lain atau tanah mineral sangatlah kecil. Hutan rawa gambut juga memiliki vegetasi lainnya yang sangat indah. Lahan gambut memiliki keanekaragaman vegetasi yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan hutan hujan tropis pada umumnya. Namun, karakteristik spesies lebih tinggi dibandingkan ekosistem lahan kering pada zona biogeografi yang sama. Keanekaragaman vegetasi pada lahan gambut berkaitan erat dengan formasi lahan gambut. Semakin tebal gambut, semakin sedikit jenis vegetasi tumbuh di atasnya. Hal ini disebabkan oleh pasokan hara yang hanya diperoleh dari air hujan. Baik, nama saya Anita M. Tambubolon, NPM 1771009. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai permasalahan lahan gambut. Permasalahan lahan gambut yang saya ambil yaitu pertama, kebakaran lahan gambut, kedua, kering tak dapat berbalik, lahan gambut merupakan tanah masak. 1. Kebakaran lahan gambut. Kebakaran gambut terjadi karena sengaja dan tanpa sengaja. Kebakaran gambut itu menjadi parah karena sifat gambut itu sendiri. Penyebab terjadinya kebakaran gambut yaitu 1. Kebakaran gambut karena dibakar manusia untuk kepentingan membuka lahan. Tetapi yang semula itu ditujukan untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kesuburan gambut itu menjadi berbahaya karena sulit dipadamkan. Karena sifatnya, api yang membakar gambut sering tidak nampak dari luar, tetapi di dalam terus merambat dan merusak gambut. Kalau kondisi sangat kering dan panas, bisa saja kebakaran gambut itu terjadi secara tidak disengaja. Misalnya karena orang membuang puntung rokok atau karena loncatan api dari lokasi yang berdekatan. 2. Pengaturan kanal yang perhitungannya tidak cermat. Hal ini membuat permukaan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar karena lapisan tersebut berbentuk serabut dan bahan organik sehingga mudah terbakar. Tidak hanya mudah terbakar, bahkan bara api masih tersimpan di dalam lapisan lahan gambut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Atau kebakaran juga terjadi karena petir yang lalu merambat. Tetapi umumnya kebakaran gambut itu berawal dari upaya membakar untuk tujuan land clearing. Bukan sengaja supaya terjadi kebakaran, tetapi karena sifat gambut akhirnya api tidak dapat dikendalikan. Gambut bekas terbakar kondisinya sangat kering, tidak ada kelembapan. 2. Kering tak dapat balik. Kering tak dapat balik atau irreversible drying berkaitan dengan kemampuan gambut dalam menyimpan, memegang, dan melepas air. Gambut yang mengalami kekeringan yang cukup lama setelah reklamasi biasanya kemampuan dalam memegang air menjadi berkurang. Kondisi tersebut dinamakan kering tak balik. Gambut yang telah mengalami kering tak balik menjadi rawan terbakar. Gambut yang mengalami kekeringan yang sangat hebat, kemampuan memegang air akan turun setengahnya. Karena terbentuknya selimut hidrofobik di lapisan permukaan butiran gambut yang membuat sulit kembali. Dan kering tak dapat balik ini juga menjadi faktor tanah gambut mudah terbakar. Meskipun dibasahi kembali, tanah gambut tidak mengikat air tersebut. Kering tak balik umumnya terjadi pada gambut tropik, khususnya gambut rawa. Persentase terjadinya kering tak balik cukup tinggi di dalam gambut fibrik karena memiliki kerapatan isi rendah. Kering tak dapat balik hanya dapat diatasi dengan program drainase yang baik. Budidaya kelapa sawit yang intensif dapat menekan kemerosotan gambut dalam memegang air kembali setelah terjadi pengeringan. Dengan kata lain, dampak kering tak dapat balik ditekan dengan mengintensifkan penanaman. 3. Tanah gambut, tanah masam. Kandungan kimia yang berperan dalam menentukan derajat keasaman pada tanah gambut adalah pirit atau senyawa sulfur dan asam-asam organik. Pada pH 3 sampai 4,5 yang berperan dalam keasaman adalah yang dapat dipertukarkan atau ALDD. Pada pH 4,5 sampai 5,5 dan makin mendekati pH 5,5 yang berperan adalah ion hidroksida Al dan H yang semakin bertambah. Sementara itu, pada pH lebih dari 5,5, sumber keasaman utama bukan lagi dari Al tetapi H yang terdisosiasi dari ikatan-ikatan OH. Derajat keasaman gambut yang berada di sekitar kubah
rata-rata 3,3. Sementara itu, gambut yang berada di kawasan pinggir atau mendekati sungai memiliki pH rata-rata 4,3. Hal ini disebabkan adanya pengaruh air sungai atau payahu. Tingkat keasaman gambut berbanding lurus dengan tingkat kedalamannya. pH di lahan gambut dalam relatif lebih rendah dibandingkan dengan gambut dangkal. Tingkat keasaman di gambut dangkal 4-5,1. Sementara itu tingkat keasaman gambut sekitar 3-3,9. Dan indikator keasaman yaitu alang-alang dan pati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jika ada penulisan dan penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.